أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجل فرجهم ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali mengisi malam-malam kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mencurahkan berkah dan ilmu pada kita agar senantiasa taqarrub kepadanya. Seperti biasa, malam ini kita akan kembali belajar tasawuf bersama guru kita Ustadz Dr. Khalid Al-Walid dengan tema Al-Tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan mengantarkan Fatihah. Fatihah pertama kita antarkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, kemudian juga diiringi para ulama yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, menegakkan keadilan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Fatihah selanjutnya kita antarkan kepada guru-guru kita, khususnya kepada Ustaz Jalaluddin Rahmat almarhum dan Ibunda Ais Kartini binti Risuhanda. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah ketiga kita hantarkan kepada kedua orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun masih berada, senantiasa Allah menjaganya dan memberikan yang terbaik pada kehidupannya. Kita khususkan juga untuk mereka-mereka yang pada saat ini berangkat haji, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan mereka mabrurah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan pada kajian kita belajar tasawuf dengan tema At-Tawadu. Insyaallah guru kita akan menyampaikannya. Setelah itu kita ada closing statement dan juga doa. Silakan Ustaz. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Kang Ahsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Alhamdulillah di malam hari ini kita berjumpa kembali dengan taufik dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala meneruskan kajian kita tentang tasawuf, dan kita sampai pada pembicaraan tentang at-tawaddu. Tawaddu adalah upaya untuk merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin memulai ini dengan satu kisah ketika Zaid bin Thabit tengah menunggangi kuda. Dia menyaksikan Ibnu Abbas sedang berjalan dalam keadaan panas yang luar biasa dan berkeringat karena panas, dan dalam keadaan kemudian dia berjalan pun menundukkan dirinya tengah panas itu. Zaid bin Thabit mengajak Ibnu Abbas dengan berkata, "Ma hiya ibn Ammar Rasulillah." Duhai, betapa repotnya kamu, wahai putra, wahai anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu berjalan pada panas yang seperti ini. Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Faqala hakaza amarna an naf'al bi kibriyaina." Demikianlah kami diperintahkan
untuk menghancurkan kesombongan kami. Kemudian Zaid bin Sabit meminta lagi kepada Ibn Abbas, arini yadaka, tunjukkan kedua telapak tanganmu. Dan Ibn Abbas mengeluarkan kedua telapak tangannya di hadapan kemudian Zaid bin Sabit, dan betapa kagetnya ketika menyaksikan bahwa telapak tangan itu penuh dengan bekas-bekas seperti luka, memar, sebagainya. Nggak kaget, luar biasa, takjub luar biasa, apa yang terjadi pada tanganmu. Kemudian Ibn Abbas berkata, amarna bi naf'al bi ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakaza. Inilah yang kami diperintahkan untuk berbuat kepada ahlul bait Rasulullah SAW dengan kedua tangan kami ini. Ini sosok yang luar biasa. Ibn Abbas ini dikenal dalam sejarah sebagai periwayat hadis dari Rasulullah SAW, yang kalau hadis itu diriwayatkan oleh Ibn Abbas, tidak ada satupun yang meragukan kesahihan hadis tersebut. Sosok yang luar biasa thiqah, sosok yang luar biasa mulia, yang berkhidmat luar biasa kepada Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini apa yang kemudian disampaikan oleh Ibn Abbas ini, dia tidak menunjukkan kemuliaan dirinya, keagungan dirinya, bahkan dia menunjukkan dirinya itu tidak lebih sebagai pelayan bagi Rasulullah dan keluarganya yang suci. Ini adalah sikap di mana kemudian seorang itu bersikap tawadhu. Makna tawadhu ini sendiri sebenarnya sudah kita biasa dengar, tapi di sini dikatakan at-tawadhu alla tara li nafsika kaimah faman ra'a li nafsihi kaimah falaysa lahu fit tawadhu'i nasib. Bahwa yang dimaksud tawadhu itu seseorang tidak melihat dirinya itu memiliki nilai, memiliki kemuliaan. Dan barang siapa yang melihat dirinya itu dengan kemuliaan yang ada padanya, maka dia tidaklah memiliki sifat tawadhu. Dari Su'ila Fudail bin Iyad an tawadhu. Fudail bin Iyad dikenal sebagai seorang sufi, orang arif. Tanya, apa yang dimaksudkan dengan tawadhu? Faqal yahda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbalahu famin qalahu. Katakan bahwa tawadhu itu, kata Fudail, adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengambil darinya dan menerima seluruh apa yang dikatakannya. Jadi yang dimaksud oleh tawadhu dalam hal ini adalah kondisi di mana hati kita itu merendahkan, menganggap diri kita tidak memiliki makna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi haunan." Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi itu dengan merendahkan diri. Ini gambaran bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ibadur rahman, hamba yang dikasihi oleh Allah. Dan Allah memberikan tanda bahwa di antara hamba yang dikasihi Allah itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan menundukkan diri mereka. Menundukkan diri dalam pengertian bahwa hati mereka itu dalam keadaan tunduk kepada Allah, menganggap diri mereka ini tidak menunjukkan kesombongan, tidak menunjukkan kemudian kehebatan, keagungan yang luar biasa. Kalaupun muncul keagungan, itu bukan karena dirinya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita saksikan bahwa orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tundukkan orang-orang atau manusia yang ada di sekitar mereka.
dalam satu hadis dikatakan bahwa fatawaddau fatadau izzatan lahu, maka bertawaduklah kamu, merendahkanlah diri kamu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kamu, Allah akan memuliakan kamu. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang luar biasa, yang memiliki wibawa yang sangat luar biasa, itu bukan diciptakan, tetapi itu muncul dari kedalaman diri kita, dalam diri mereka, karena ketersambungan diri mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain, pada surah Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azilatu 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agama Allah, maka Allah akan gantikan dengan kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka merendahkan diri mereka di hadapan orang-orang yang beriman, tapi mereka menjaga keagungan mereka di hadapan orang-orang yang kafir. Ayat ini dengan sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka pada orang-orang yang sombong. Allah akan gantikan dari orang-orang yang sombong itu. At-takabur sebagai lawan dari tawadhu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kisah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh yang banyak di dalam Al-Qur'an itu bahwa terkait dengan Fir'aun. Kita lihat Al-Quran itu banyak sekali menceritakan tentang Fir'aun ini. Kenapa? Karena salah satu di antara hikmahnya adalah karena Allah ingin menegaskan bahwa hamba yang paling dibenci Allah itu adalah hamba yang memiliki sifat takabur. Dalam hadis misalnya Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk di dalam surga man fi qalbi khardali minal kibir, barang siapa yang di dalam hatinya itu ada setitik saja kesombongan, kepongahan. Ini sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bahwa sifat yang bertentangan dengan kibir ini, kesombongan ini, tidak lain adalah sifat tawadhu, merendahkan diri. Di dalam hadis misalnya dari Sahih Muslim dari Iyad bin Hammar katakan bahwa qala Rasulullah SAW, innallaha auha ilayya an tawadda'u hatta la yafakhkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Dari Iyad bin Hammar berkata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, maka hendaklah bertawadhu, hendaklah merendahkan diri sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya atas orang lain, dan tidak juga ada satu orang pun yang menyombongkan dirinya atas diri orang lain. Ini betapa penekanan yang Allah gambarkan terkait dengan tawadhu ini, kerendahan hati ini. Bahwa begitu Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang pada diri mereka itu ada kerendahan hatinya. Demikian juga dalam hadis Rasulullah mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahramu ala nar. Tidakkah kalian ingin aku beritakan kepada kalian orang-orang yang diharamkan Allah dari api neraka? Au tahramu alaihin nar, atau diharamkan atas mereka itu neraka. Tahrumu ala kulli qaribin hayyinin la'in sahlin. Katakan Rasulullah mengatakan bahwa Allah mengharamkan neraka itu
dari orang-orang yang hati mereka itu lembut, hati mereka itu selalu merendahkan diri, dan mereka selalu melembutkan perkataan mereka dan memudahkan urusan dengan mereka. Sehingga dalam hadis dikatakan asiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan persulit orang. Jadi ketika di sini Rasulullah mengatakan bahwa tahukah kamu atau inginkah kamu aku beritakan orang yang Allah haramkan mereka dari api neraka, yaitu orang yang hati mereka itu berada dalam ketundukan, perkataan mereka itu lembut, dan urusan dengan mereka itu mudah. Jadi jangan persulit urusan yang sulit, itu kita permudah, jangan yang mudah kita persulit ya. Itu tanda-tanda bahwa ahlul jannah itu orang yang memudahkan berurusan dengan mereka ya. Dan mereka tidak membanggakan diri mereka, tidak menonjolkan diri mereka. Biarlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Fal izzatu lillah, Allah mengatakan pada surah Fatir, maka keagungan itu berada di sisi Allah. Jadi kalau kita bersama dengan Allah, Allah yang akan mengagungkan kita. Tanpa perlu kemudian kita berusaha dengan manajemen, dengan ini dan sebagainya. Tetapi bahwa kemuliaan itu sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda dari kekasih Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nas la ya'rifunahu wa ismuhu ma'rufun fis sama. Manusia tidak mengenal mereka, tapi nama mereka itu dikenal di surga, kenal di langit. Karena mereka di dunia ini tidak beda dengan orang-orang yang lain, menunjukkan hal-hal yang biasa, mereka menyembunyikan hal-hal yang utama, luar biasa, bahkan mereka betul-betul tidak menganggap diri mereka itu luar biasa. Sehingga bahkan dalam satu pernyataan bahwa ada orang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq, apakah seorang wali Allah itu tahu kalau mereka itu wali Allah? Imam Ja'far mengatakan tidak. Karena mereka bahkan merasa bahwa diri mereka itu adalah orang yang paling rendah di hadapan manusia yang lain. Nah, ini jadi mereka tidak menyatakan atau tidak mengklaim, kecuali karena Allah perintahkan, misalnya untuk orang-orang tertentu seperti Rasulullah, Nabi, atau Imam Ahlul Bait alaihissalam, itu memang diperintahkan untuk menyampaikan karena terkait dengan pengajaran, terkait dengan bimbingan, terkait dengan petunjuk. Tapi orang yang selain itu mereka tidak diperintahkan untuk mengungkapkan. Mereka melaksanakan amanah Allah, melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, hakikat dari tawadhu itu adalah bahwa tawadhu ayat tawadhul abd li saulatil haq, bahwa seorang itu merendahkan diri mereka di hadapan keagungan Allah, di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam doa kumel kita diajarkan untuk mengatakan bahwa nafakirun, miskinun, mustakin. Kita ini adalah hamba, bukan cuma pernyataan, tapi betul-betul dari kesadaran hati kita bahwa kita ini nothing. We are nothing. Kita bukanlah sesuatu, bukanlah seorang yang kita ini adalah hamba yang fakir, yang miskin, yang mustakin, yang selalu memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kamu itu fakir kepada Allah. Bahwa kemuliaan yang kita gambarkan dengan beragam hal itu tidak lebih sebagai atribut yang sifatnya aksidental. Aksidental itu dia hanya menempel aja sebenarnya. Saat dia hilang, beragam hal yang di muka bumi, prestasi dan sebagainya itu sifatnya aksidental. Apakah seorang yang selalu misalnya memenangkan olimpiade karate itu hanya satu masa saja. Nanti ketika sudah sepuh dia tidak mungkin lagi memenangkan hal itu. Gitu ya. Itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang sifatnya aksidental. Dia akan sirna. Satu masa dia akan hilang dari kita.
apapun bentuknya, popularitas, jabatan yang tinggi, ketampanan, keindahan, kekayaan, dan beragam hal lain yang terkait dengan hal-hal yang kita anggap mulia di hadapan manusia ini, pada hakikatnya itu sesuatu yang sifatnya aksidental. Tapi ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul bahwa pada diri kita itu tidak ada kemudian kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang mulia. Kita menganggap bahwa kita adalah orang yang bahkan paling rendah di hadapan manusia yang lain. Sehingga ketika suatu saat Nabi Musa alaihissalam melihat seekor bangkai anjing, dan hampir saja tergerak di hatinya untuk menutup hidungnya. Tapi kemudian dia melihat ada kemuliaan pada bangkai anjing itu. Dia melihat bahwa gigi anjing itu lebih putih dari giginya. Bayangkan bangkai anjing itu ternyata ada kemuliaan. Sehingga Allah mengatakan, ya Musa, sekiranya tadi engkau menutup hidungmu atas bangkai anjing itu, maka aku lepaskan kenabian darimu. Bayangkan bahwa orang yang orang yang rendah hatinya, merendahkan hati di hadapan Allah, melihat segala sesuatu yang lain itu lebih utama. Mereka memiliki keutamaan yang luar biasa. Even itu bangkai anjing sekalipun, ketika kita lihat giginya, ternyata bisa jadi lebih putih dari gigi kita. Jadi ada 3 tingkatan yang terkait dengan tawadhu ini. Yang pertama adalah tawadhu lid-din, bahwa tawadhu merendahkan diri kita, hati kita di hadapan agama ini. Wa huwa alla yu'arida bima'qulin manqulan wa la yatahammul ad-din dalilan wa la yara ila al-khilafi sabilan. Ada beberapa hal yang terkait dengan merendahkan hati kita, diri kita di hadapan agama ini. Yang pertama bahwa kita tidak dengan segera ya, dengan akal kita kemudian menolak apa yang disampaikan secara tekstual. Kita seringkali kemudian mengkritisi orang-orang yang tekstualis, ya, tetapi bahwa kita bukan kemudian menolak itu ketika kita melihat teks atau makna ayat itu, tapi kita dengan akal kita mencoba untuk memahami apa sih yang ingin disampaikan Allah kepada kita melalui ayat ini. Itu berbeda dengan orang yang mencoba untuk mengatakan bahwa oh ini kan konteksnya sudah tidak lagi begini, ayat ini kan sudah ketinggalan zaman misalnya. Itu orang yang sebenarnya dia tajawaz ya, dia dengan kesombongan dirinya. Tapi kita tidak begitu dalam mensikapi ayat. Ketika ayat itu mengatakan pada kita, kita mencoba dengan akal kita untuk memahami apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam konteks ini kita tidak mengkritisi, tidak menolak ayat itu, tapi mencoba sih memahami. Nah, orang yang tekstualis dia tidak menggunakan akalnya sama sekali. Dia menerima kemudian begitu saja dengan pemahaman yang sangat sederhana atas zahir ayat itu, dan dia melakukan hal itu yang justru sebenarnya bisa jadi bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Nah, ini wala yattahimul din dalilan. Jangan kemudian kita mengungkapkan beragam alasan untuk kemudian menolak apa yang Allah tetapkan. Itu seperti yang terjadi pada kalangan Bani Israel. Ada yang bertanya pada saya, apakah ketika kita ini kritis tidak beda dengan Bani Israel? Berbeda dong. Gitu. Pada kalangan Bani Israel itu mereka bukan kritis, tapi mereka itu ngeyel. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan itu dilakukan pada mereka, sehingga dia mencari-cari alasan dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksudkan itu. Jadi orang seperti itu tidak tawadhu, gitu kan? Tidak ada tawadhu terhadap agama. Dia menerima, dia sami'na wa ata'na, akan dia lakukan. Gitu. Di hadapan agama itu bahwa dia menerima. Gitu. Suatu saat Imam Khomeini rahmatullah alaih itu hendak berziarah di malam hari ke kubur Imam Ali bin Abi Thalib di tengah malam di Najaf itu pada pukul 2 dini hari, dan itu waktu ibadahnya itu orang-orang yang soleh seperti itu adalah jam sendiri. Jadi orang tahu ketika dia keluar rumah berarti jam
sudah menunjukkan pukul, demikian. Nah, keadaan pada saat itu dingin luar biasa. Sehingga putranya Mustafa mengatakan bahwa, ya Abah, sebaiknya tidak keluar di malam hari ini karena dingin luar biasa. Bukankah ziarah dari rumah itu bisa sampai? Tapi Imam Khomeini mengatakan, la tusyrik anni ruhul awan. Jangan kamu curi dariku semangatnya orang-orang awam. Allah berada kadang-kadang tidak banyak tanya, tidak banyak perdebatan. Bersodakoh saja. Tapi kadang orang cerdas, orang pintar itu terlalu banyak alasan sehingga kemudian tidak melaksanakan. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan ya. Wala yara ilal khilafis sabila, dan tidak melihat bahwa ada jalan lain yang membawa keselamatan kecuali jalan agama Allah ini. Kita melihat bahwa inilah jalan yang kita, walaupun kita tidak pahami, tapi kita tunduk padanya karena kita yakin bahwa jalan ini yang akan membawa kita menuju Allah. Ada orang mengatakan bahwa tidak ada gunanya membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Tetapi kita yakin bahwa walaupun tidak paham makna dari Al-Quran itu sendiri, kita baca, maka Al-Quran itu akan berefek pada kita. Sama seperti orang yang memakan obat. Dia tidak tahu komposisi obat itu, tapi dia yakin atas kemudian resep yang ditulis oleh dokter. Jika bagaimanapun obat itu, walaupun dia tidak mengetahui komposisinya dan sebagainya, dia makan karena dia yakin pada dokter, maka obat itu akan menyembuhkan dirinya. Demikian juga bahwa belum tentu orang yang katanya memahami Al-Quran itu juga sudah memahami Al-Quran, karena Al-Quran itu begitu luas dan agungnya. Jadi sekalipun dia bisa berbahasa Arab, belum tentu dia kemudian paham apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Mungkin paham dalam konteks bahasa, iya. Tapi apa yang diinginkan Allah melalui ayat itu, belum tentu orang bisa memahaminya. Jadi bagaimanapun kemudian kita tetap membaca Al-Quran. Kita tetap melakukan ibadah. Ada orang mengatakan bahwa kita tidak mungkin sholat khusyuk kecuali kemudian paham makna apa yang kita baca. Seringkali orang yang paham makna yang baca itu justru tidak khusyuk. Saya ada seorang guru yang ahli bahasa Arab. Dia berkata, memberikan nasihat pada saya, Khalid, la tata'amak fil lughah. Jangan kamu dalam-dalam betul dengan ini bahasa ini. Kenapa? Dia berkata, Syekh Baitul Ghanim mengatakan bahwa pada saya susah untuk mendapatkan sholat khusyuk. Karena begitu saya membaca Al-Quran, dalam pikiran saya selalu keluar kemudian i'rab, kemudian posisi ayat ini, apakah dia maf'ul bih atau maf'ul ans dan seterusnya. Sehingga kemudian itu membuat saya susah untuk kadang-kadang orang yang tidak paham makna ayat Al-Quran bisa lebih khusyuk dari orang yang kadang terlalu banyak memahami terkait dengan ayat. Oh, ayat ini berbicara tentang ini. Pada bagian ini ternyata ada beberapa sya'nun nuzul, ada beberapa sebab nuzulnya ayat ini misalnya. Makna ayat ini terkait dengan makna ayat itu. Sehingga di dalam sholat, dia akan kemudian penuh pemikirannya untuk memikirkan kemudian apa yang dia baca. Orang yang tidak paham itu hanya meyakini kemudian ayat itu berasal dari Allah, dia baca dengan kekhusyuan hatinya, insya Allah kadang-kadang sholatnya lebih khusyuk karena itu. Jadi tidak betul juga orang mengatakan bahwa kekhusyuan itu hanya dapat dari orang yang memahami makna dari ayat itu. Nah, ini bahwa kita yakin ini adalah jalan keselamatan, kita berpegang teguh padanya, kita tidak melihat lagi bahwa justru hal-hal ini akan memberikan kebaikan bagi kita. Zikir itu akan menenteramkan kita, bacaan ayat Al-Quran itu akan menenteramkan kita walaupun kita tidak memahami artinya. Tentu memahaminya lebih baik, tapi bahwa kita tidak boleh kemudian berkata bahwa kita sudah paham. Karena ayat Al-Quran itu maknanya begitu dalam, begitu luas, dan dapat ditafsirkan dalam beragam makna. Kemudian bahwa tingkatan yang kedua
tingkatan tawadhu, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ridho atas apa yang Allah ridhoi atas diri seorang hamba, di antara bahkan terhadap kemudian seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh manusia. Jadi ketika Allah ridho pada mereka, maka kita juga harus ridho pada mereka. Misalnya Allah memerintahkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Allah memerintahkan, bahkan Allah menggunakan kata innama, itu yufidul hasr, ya. Betul-betul menegaskan bahwa mukmin itu bersaudara. Ketika bersaudara, nah ini yang kemudian menunjukkan kalau kita memang sebagai orang yang pada hati kita ada ketundukan, ada kerendahan hati, kita betul-betul siapapun dia, walaupun berbeda mazhabnya, pandangannya, dia saudara kita, karena dia sesama muslim, dia ahlu kiblah, dia sholat menghadap Allah, dia menunaikan ibadah haji, ayat kitab sucinya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad SAW, walaupun berbeda mungkin pada tata cara dalam sholatnya, itu hal yang alamiah. Dan kita tunduk pada apa yang Allah perintahkan, bahwa mukmin itu bersaudara. Dan kita harus memuliakan orang-orang mukmin. Suatu saat Rasulullah SAW mencium Ka'bah. Ada orang, sahabat berkata, betapa mulianya Ka'bah ini, dia dicium oleh orang yang mulia. Rasulullah mengatakan bahwa, maukah aku beritakan kepadamu apa yang lebih mulia dari Ka'bah ini? Sahabat itu bertanya, apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan bahwa harga diri seorang muslim, dia 70 kali lebih mulia dari Ka'bah ini. Barang siapa yang kemudian menghancurkan atau merendahkan saudaranya sesama muslim, maka dia sama dengan menghancurkan 70 kali Ka'bah. Ini betapa luar biasanya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi ini bahwa ada hak orang muslim terhadap kita, di antara hak mereka adalah persaudaraan. Dan kalau kita tunduk atas keridhaan Allah, bahwa Allah ridho ini sebagai hambanya, ini sebagai umat Rasulullah SAW, dan kita juga harus ridho, sekalipun mungkin berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda kemudian sikap dan tata cara, budaya dan sebagainya. Karena dia seorang muslim, maka kita wajib untuk menghormati mereka. Itu bagian dari tawadhu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwa Allah tarad ala aduwika haqqan. Jangan kamu kemudian menghalangi untuk menunaikan hak musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita punya hak atas diri kita, itu diperlakukan adil, objektif. Jadi kebenaran itu sekalipun kemudian datang dari musuh kita, dia tetaplah sebagai kebenaran. Kita harus terima itu. Kadang-kadang kita harus belajar dari musuh kita. Kadang-kadang kebenaran itu tentang diri kita, kita ketahui dari orang yang memusuhi kita. Karena orang yang mencintai kita, apapun yang datang dari kita adalah kebaikan. Tapi orang yang membenci kita, dia akan menyebutkan kejelekan-kejelekan diri kita dengan kejujurannya. Nah, karena itu bahwa kita tidak boleh kemudian menghalangi hak-hak musuh kita itu. Jadi pada mereka ada hak terhadap diri kita untuk dilakukan. Kalau kebenaran itu datang dari mereka, sekalipun, karena itu misalnya Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan bahwa nahnu abna'ud dalil, fa'ina dalil namil. Kami adalah putra-putra argumentasi. Dimanapun, pada siapapun argumentasi itu dapat ditunjukkan, maka kami cenderung padanya. Jadi sekalipun itu datang dari orang kafir. Imam Ali mengatakan bahwa al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah harta orang mukmin yang hilang. Ambillah dia sekalipun dari mulut munafik. Jadi ini menggambarkan pada kita bahwa ketika kita tawadhu, menggunakan hati atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atas apapun yang Allah ridhoi, maka kita harus juga ridho.
harus tawadhu, harus kemudian merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan muslim lainnya, dan tidak mudah kemudian mengecam saudara-saudara kita karena perbedaan yang terjadi. Wa taqbalu minal mu'tazir ma'azarah, dan menerima kemudian permohonan maaf dari siapapun itu, sekalipun dia telah menghancurkan kita, menyakiti kita. Tapi ketika dia datang kepada kita, menyadari kesalahannya, memohon maaf pada kita, maka kita harus menerima itu. Karena bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ampunan Allah sekiranya kita tidak pernah memberikan ampunan kepada musuh-musuh kita, kepada orang-orang yang membenci kita. Kita melakukan kemaksiatan, kita melakukan keburukan di hadapan Allah, dan kita minta Allah mengampuni kita, tapi kita tidak pernah mengampuni saudara kita, mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan pada kita ketika mereka meminta maaf pada kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkanlah kasih sayangmu kepada orang-orang di muka bumi ini, niscaya penduduk langit akan menebarkan kasih sayang. Tapi ketika kita menebarkan kebencian di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan kebenciannya. Dalam hadis di antara abghadallahu abdan, Allah membenci hambanya itu, yang pertama siapa? An-namam, orang-orang yang mengadu domba, menciptakan fitnah, hoak dan sebagainya. Yang kedua, yufarriqu baina ahibba, orang yang memecah belah di antara orang yang saling mencintai. Saudara sama ini yang mencintai. Yang ketiga, yaitu orang yang yamshi bainan nas yunshirul fitnah. Mereka berjalan di antara manusia dan menyebarkan fitnah. Ini orang-orang yang dibenci, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namam itu mengadu domba. Yang kedua, memecah belah di antara orang-orang yang saling mencintai. Dan yang ketiga, berjalan tapi menebarkan fitnah. Dan ini tentu satu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kita diperintahkan terhadap musuh sekalipun Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, maka jawablah mereka itu dengan cara yang paling baik. Dan yang ketiga adalah tada'ul lil haq fatanzilu an ra'yaka wa awadika fil hikmah wa ru'yatil haqqika fis suhbah wa in rasmika fil musyahada. Pada tingkat yang ketiga ini, bahwa kita mendudukkan diri kita betul-betul nothing di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dan melepaskan kemudian pandangan kita dari apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menetapkan diri kita selalu dalam pelayanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada tingkat yang ketiga ini, di mana kita ini tidak melihat bahwa yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu melihat cahaya matahari yang begitu terang benderang, maka sirnalah seluruh pandangannya atas sesuatu yang lain. Begitulah di hadapan al-haq. Bahkan terhadap dirinya sendiri itu jadi sirna. Zaja'al haqqa wa zahaqal batil. Kalau datang hak itu, kebenaran itu, sirnalah hal-hal yang batil ini. Sirnalah segala hal yang kemudian sirnalah kemudian segala hal yang kita selama ini pandang dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Ya. Nah, jadi di sini bahwa itu hakika fi suhbah wa rasmika fi musyahada. Bahkan kita pun menghilangkan atas hak-hak kita, atas atas hal-hal yang terkait dengan hak pada diri kita untuk dapat berbicara dengan Allah. Kita tidak akan berbicara kecuali Allah perkenankan kita bicara. Kita tidak akan kemudian melihat apapun kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala yang memperlihatkan kepada kita. Jadi tidak ada apapun yang di hadapan kita ini kecuali bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak real adanya, tidak nyata adanya.
Jadi suatu saat ada seorang wali kota yang hendak berburu ke tengah hutan, dan di hadapan di jalan satu tapak itu dia mendapati ada seorang yang tengah berjalan, sehingga dia perintahkan kepada orang itu untuk minggir, sehingga orang itu tidak mau minggir, sehingga kemudian wali kota bertanya bahwa, tahukah engkau siapa aku? Orang itu berkata, aku tidak tahu siapa Anda. Wali kota itu berkata, aku adalah wali kota di kota ini. Orang itu berkata, aku di atas wali kota. Wali kota itu kaget, siapa Anda ini? Sambil merendahkan diri. Orang itu, apakah engkau itu wazir, menteri? Saya di atas menteri. Kalau begitu Anda itu khalifah. Saya di atas khalifah. Kemudian wali kota berkata, tidak ada yang di atas khalifah. Ya, saya tidak ada itu. Dia berkata bahwa ketika seorang itu merasa dirinya tidak ada, dia justru berada di atas apapun. Dan Allah akan meninggikan seseorang yang merendahkan hatinya, baik di hadapan makhluknya, apalagi tentu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru kita Ustaz Khalid Al-Walid yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan at-tawadu. Jadi kalau kita bisa sederhanakan, catatannya adalah tawadu itu adalah lawan dari kata takabur, kesombongan. Jadi kalau kita sombong berarti kita tidak tawadu, tetapi kalau kita tidak sombong berarti termasuk yang tawadu. Itu dalam pengertian yang awamnya. Jadi merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada 3 pembahasan terkait dengan tawadu itu. Yang pertama adalah, tingkatan pertama adalah merendahkan diri di hadapan agama. Berarti tidak menolak teks agama, tetapi coba memahaminya dengan sepenuhnya dengan bantuan kajian-kajian terdahulu. Yang kedua, bahwa tawadu itu adalah ridho atas keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang cukup agak sulit atau misalkan harus butuh proses untuk menempuhnya, yaitu bahwa tawadu itu adalah melihat apapun yang ada di semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul bahwa kebanggaan itu tidak ada, keduniaan itu tidak ada, yang melekat pada kita tidak ada. Sesungguhnya kita di hadapan Allah, bahwa Allah lah yang tertinggi dan sebagainya. Baik Ustaz, saya ingin menanyakan hambatan untuk orang yang agar tidak gagal dalam berproses untuk tawadu itu apa aja Ustaz? Yang pertama, lihatlah aib kita. Aib ya. Bahwa betapa banyak kejelekan-kejelekan kita ini yang kita sembunyikan. Lihatlah kekurangan-kekurangan kita. Betapa banyak kekurangan kita ini yang kita tidak tampilkan. Lihatlah betapa sedikitnya amal baik kita. Dan kita melihat ada orang yang amal baiknya luar biasa. Sementara kita ini melihat amal baik kita itu sangat sedikit. Ibadah kita tertatih-tatih ya. Salat tahajud kita hanya sedikit. Pemahaman kita terhadap Al-Quran pun sangat terbatas. Dan kalaulah kita sekarang melihat ada kemuliaan-kemuliaan pada kita, itu semata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini memiliki Tuhan yang hanya punya sifat maha pemarah, mungkin kita sudah hancur karena beragam kejelekan, beragam dosa, beragam keburukan. Kita mendapatkan kenikmatan, tapi kita lakukan kenikmatan itu, kita gunakan kenikmatan itu justru untuk menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha penyayang, maha pengasih, sehingga Dia memperlakukan kita dengan lembut. Baik, kalau aspek batasan tawadu, misalkan kita kadang-kadang kan ya, ilmu ya, dengan ilmu ya, seseorang dengan ilmu itu bukannya makin menunduk, kadang-kadang meninggi ya, untuk beberapa kalangan dan sebagainya. Kemudian kalau dari aspek sikap seperti apa, terus dalam aspek ekonomi seperti apa gitu, batasannya untuk gitu. Segala hal ini bisa Kang Ahsa ya, bisa menjadi hijab kita. Ilmu itu menjadi hijab bagi orang yang alim.
Harta menjadi hijab pada orang yang kaya. Jabatan itu menjadi hijab bagi orang yang berkuasa. Bahkan pasangan yang menawan pun menjadi hijab bagi pasangannya. Ini seluruh hal itu bisa menjadi hijab bagi kita. Karena itu bahwa kita harus melihat ilmu yang datang pada kita itu atau yang kita dapatkan itu sebenarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis disebutkan bahwa kalau Allah mencintai hambanya, Allah jadikan dia tafaquh fiddin, memahami agama. Dan ini satu kemuliaan Allah kepada diri kita, bukan karena diri kita sendiri. Dan satu saat bisa dicabut oleh Allah ilmu. Betapa banyak orang yang berilmu luar biasa, cerdas, tiba-tiba stroke misalnya. Dia tidak mampu apapun, bahkan melupakan seluruh maklumat yang selama ini ada di kepalanya. Dengan mudah, dengan satu saat saja. Bahkan saya pernah melihat ada satu dosen yang cerdas, yang luar biasa, dan masih muda, ya, energik, tiba-tiba mengalami stroke. Bahkan dia lupa apa yang dia lakukan 5 menit sebelumnya. Ini kan betapa kemudian tragisnya dalam kehidupan kita itu. Nah, kita harus sadari bahwa ilmu ini kan hanya satu titipan pada diri kita dan menuntut amal kita. Orang yang dalam hadis dikatakan an-nasun halikun ilal abidun wal abidun halikun ilal alimun wal alimun halikun ilal amilun wal amilun halikun ilal mukhlisun wal mukhlisun fi qatarin azim. Dalam hadis dikatakan bahwa seluruh hamba ini celaka kecuali orang yang beribadah, al-abidun. Dan seluruh abidun itu celaka kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu itu celaka kecuali dia mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang mengamalkan ilmunya itu celaka kecuali mereka itu dalam keadaan ikhlas. Dan orang ikhlas itu berada dalam ujian yang besar. Ini ada hadis yang seperti itu. Jadi kita hendaklah melihat ya, apa yang ada pada kita itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan itu ada hak orang lain pada setiap kekayaan. Ilmu juga demikian. Kita wajib mewakafkan ilmu kita untuk mencerdaskan orang lain. Untuk memahamkan pada orang lain, ada hak orang lain pada diri kita. Bukan semata karena hasil usaha kita. Dia punya hak untuk mendengar dari kita. Dia punya hak untuk mendapatkan petunjuk. Salah seorang dari, saya dulu pernah ada seorang ulama yang menasihatkan kepada kami, Syekh Ja'far Al-Hadi. Dia berkata demikian, bahwa jangan sampai nanti orang di sekitar kamu itu di yaumil mahsyar menuntut diri kamu karena kamu tidak pernah memberikan petunjuk dan pelajaran bagi mereka atas ilmu yang ada pada dirimu. Astagfirullahaladzim. Ini kita tentu mengkhawatirkan ya. Dengan sebagai orang yang mungkin kita belajar sedikit, mendapatkan ilmu sedikit, ini juga menjadi satu hati-hati ya. Kemudian yang kedua demikian juga orang yang berharta itu tentu hartanya akan dituntut. Ada hak-hak orang lain pada harta itu. Ada hak orang fakir, ada hak orang untuk dipersembahkan di jalan Allah. Demikian juga menjahidufina dalam Al-Quran jahiduna bi amwalihim wa anfusihim, mereka yang berjihad dengan harta maupun dengan diri mereka. Dengan harta itu untuk kita wakafkan sebagian, untuk kita persembahkan di jalan Allah, untuk para pencari ilmu. Betapa banyak anak-anak kita yang cerdas, yang punya potensi luar biasa, tapi karena ketidakmampuan mereka, mereka tidak melanjutkan pada pendidikan yang lebih tinggi. Ada hak orang kaya di situ yang seandainya mereka mau memberikan beasiswa sedikit dari harta mereka itu, niscaya itu akan memberikan peluang yang luar biasa bagi anak-anak yang berpotensi seperti itu. Demikian juga orang-orang yang berkuasa. Ada banyak sayangnya orang yang berkuasa itu setelah mereka tidak berkuasa baru mereka menyesali. Kenapa dulu begini dan tidak begitu? Padahal justru ketika berpuasa itu hendaklah dia melakukan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya.
berkhidmat, melayani masyarakat, orang-orang yang dipimpin oleh dirinya, memberikan yang terbaik dari apa yang bisa dia lakukan. Demikian Kak Angsa. Oke, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, Perlu contoh mungkin, Ustaz, terkait dengan tawadu dari Nabi, baik dari Aimah, keluarga Rasulullah SAW, yang bisa kita tiru, yang bisa kita aplikasikan nanti dalam kehidupan nyata. Itu ya, Ustaz. Suatu saat ada orang yang datang dari tempat yang jauh dari Badui, datang kemudian ke Madinah, dan ketika dia mendengar bahwa yang dia hadapi itu adalah Imam Hasan, putra dari Imam Ali bin Abi Thalib, dia memaki-maki luar biasa. Imam Hasan itu dengan beragam makian yang sangat buruk, tapi Imam Hasan hanya mendengarkan itu. Dan makian yang demikian, dia melayani orang itu. Dia berkata bahwa kalau kamu tamu dari jauh dan tidak memiliki bekal, maka aku berikan bekal padamu. Bahkan Imam Hasan memberikan kesempatan dia untuk tinggal bersamanya selama 3 hari. Dan kemudian menyiapkan bekal dia untuk kembali ke tempat asalnya. Sehingga ketika hendak kembali, orang itu berkata, aku tidak menyaksikan apapun yang dikatakan orang tentang diri kalian Ahlul Bait. Imam Hasan mengatakan, inilah akhlak kami Ahlul Bait. Kami tidak pernah pada hati kami ada satu kesombongan, sehingga kemudian merendahkan hamba-hamba yang lain. Ini satu gambaran bagaimana kemudian para kekasih-kasih Allah itu, mereka dihiasi, hati mereka itu penuh dengan hiasan kerendahan hati, ketawaduan. Ketika Rasulullah SAW di Taif, dan dia dilempari oleh penduduk Taif itu dengan batuan, sehingga berdarah-darah mukanya ketika dalam keadaan kesedihan yang luar biasa, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan ditinggal oleh istrinya tercinta Khadijah alaihissalam. Dia dalam kesendirian itu, dalam kegundahan hatinya, diperlakukan demikian. Dan datang Jibril kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku untuk mengangkat gunung yang ada tempat ini dan menghancurkan mereka. Rasulullah mengatakan, Jibril, jangan lakukan itu. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka itu kaum yang tidak memiliki pengetahuan. Bahkan Rasulullah memperlakukan mereka dengan baik. Jadi ini satu gambaran akhlak tawaduan, kerendahan hati kita. Jangan balas makian orang itu makian yang sama, tapi balaslah makian itu dengan perbuatan baik kita untuk mereka. Oke. Baik, Ustaz. Kita untuk mengakhiri pertemuan kita yang ke-26 ini, kiranya berkenan Ustaz untuk memberikan closing statement sekaligus doa. Tawadu itu adalah jalan tercepat kita untuk meraih cinta Allah kepada kita. Bertawaduklah, niscaya Allah akan memuliakan kita. Tapi kalau di hati kita ada kesombongan, Allah membenci kita dan Allah akan menghinakan kita di hadapan manusia. Mari kita akhiri dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma zayyin qulubana bit-tawaddu wa akhrijna an qulubana al-kibr. Allahumma ijma'na ma'ahibbaika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan kerendahan hati dan ketundukan kepadamu. Dan keluarkanlah seluruh sifat sombong yang ada di dalam hati kami. Kumpulkan kami bersama dengan para kekasih-Mu, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa al-takhirin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Khalid Al-Walid yang sudah memberikan pencerahan pada kita di malam ini terkait dengan tawadu. Insyaallah kedepannya kita akan masih berlanjut tentang seri yang ke-27 dan tentu saja dengan tema yang berbeda. Insyaallah. Mohon senantiasa untuk doakan kami, doakan jamaah haji yang sedang berangkat ke tanah suci dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabb, amin ya Rabb.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Mohon Kang Ahsan, terima Oh, ya kasih Allah. banyak. Alhamdulillah.